Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi di pembelajaran home learning kita. Saya akan lanjutkan lagi penjelasan kemarin yang masih belum tuntas. Yang harus saya bahas, yang pertama adalah saya bahas mulai dari pembagian subjeknya terlebih dahulu. Oke. Subjek dalam simple present. Oke, ini akan saya bedah satu persatu. Untuk subjek I, you, they, we. Yang terakhir itu lebih dari satu orang. Oke, mau itu orang, mau itu hewan, atau itu tumbuhan, dan lain-lain. Oke, yang pertama, satu adalah tidak memakai akhiran S atau ES pada bentuk verb satunya. Oke, ini peraturan yang pertama. Jadi kalau kalian memakai subjeknya I, you, they, we, dan lebih dari satu orang, maka yang pertama itu dia tidak memakai akhiran S atau S pada bentuk verb satunya atau kata kerja bentuk pertama. Oke, ini peraturannya. Itu yang pertama, saya hapus dulu. Yang kedua, memakai do not atau don't. Do not ini adalah singkatan dari don't. Memakai kata do not atau don't pada bentuk kalimat negatifnya. Kalau yang pertama tadi pada bentuk kata kerjanya tidak memakai akhiran S atau ES, itu pada bentuk kalimat positif. Yang kedua, memakai kata do not atau don't pada bentuk kalimat negatifnya. Itu peraturan yang kedua. Yang ketiga, itu memakai kata do pada bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Jadi itu peraturan yang harus kalian pahami dan harus kalian ikuti ketika kalian membuat kalimatnya menggunakan subjek yang ini. Kayak gimana, Pak? Contohnya. Kita ambil contoh memakai subjek we. Saya kasih dulu rumusnya. Rumus pembuatan kalimatnya terlebih dahulu.
apabila menggunakan subjek Ayu Dewi. Yang pertama, apabila kalimatnya positif, dia subjek plus verb 1 plus objek. Oke, ini digunakan apabila subjeknya Ayu Dewi. Kalimat negatifnya subjek plus don't, atau boleh kalian memakai kata do not ditambah verb 1 ditambah objek. Oke, yang terakhir kalimat interrogatifnya itu do ditambah subjek ditambah verb 1 ditambah objek, dan jangan lupa kalimat tanyanya. Kalau jawabannya iya berarti yes, subjek ditambah do. Kalau no, subjeknya apa ditambah don't. Oke, ini rumus pembuatan kalimat menggunakan subjek Ayu, Dewi, dan lebih dari satu orang. Oke, saya kasih contohnya. Subjeknya day, verb satunya apa yang mau dipakai? Contoh misalkan read, membaca, ditambah objeknya apa? Book. Ini untuk kalimat positif. Kalau kalimat negatifnya ditambahkan apa? Kata don't. Di mana? Di setelah subjek. Berarti menjadi they don't read book. Nah, kalimat interrogatifnya kayak gimana? Do they read book? Apakah mereka membaca buku? Kalau jawabannya ya berarti yes, they do. Kalau no, they don't. Ini kalimat positifnya, ini kalimat negatifnya, ini kalimat interrogatifnya. Oke, ini sesuai dengan rumus yang tadi saya berikan. Nanti dicatatnya sesuai berdasarkan rumusnya. Karena papan tulisnya nggak muat, jadi makanya saya buatnya seperti ini. Nih, nanti kalian buat contohnya seperti ini. Oke. Ini untuk penggunaan subjek I, you, they, dan we. Jadi jangan sampai tertukar nanti. Ini rumus yang wajib kalian hafal dan kalian cermati baik-baik. Jangan sampai tertukar, apalagi keliru. Oke? Ini saya hapus, saya masuk ke pembahasan subjek selanjutnya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu kalau tadi saya terangkan tentang subjek Ayu Dewi, sekarang sisanya yakni she, he, it, atau boleh nama orang dan intinya tidak lebih dari satu. Oke. Untuk subjek-subjek ini mempunyai peraturannya juga, tetapi berbeda dari subjek Ayu Dewi dalam simple present tense. Oke, saya bedah. Peraturan yang pertama, dalam kalimat positifnya, oke, tanda plus ini adalah kalimat positifnya, yakni memakai akhiran s atau es pada bentuk kalimat positifnya. Maksudnya gimana, Pak? Kalau kalian nanti menemukannya she, he, it atau tidak lebih dari satu orang atau nama orang, kalau kalian membuat kalimat positifnya itu harus menggunakan akhiran s atau es, di mana pada bentuk kata kerjanya. Oke,
Ini yang pertama. Kalau tadi subjek Ayu Dewi dia tidak memakai akhiran S atau ES, sekarang apabila subjeknya ini maka memakai akhiran S atau ES dalam bentuk kalimat positif. Oke, saya lanjut ke kalimat negatifnya, tapi saya hapus dulu yang ini. Oke, karena penjelasan yang kedua ini cukup panjang. Yang kedua, apabila kalimatnya negatif, maka memakai kata does not, atau bisa kalian singkat dengan doesn't, dengan menggunakan koma atas di setelah huruf N, dan menghilangkan akhiran S atau ES pada bentuk kata kerjanya atau verb 1. Pak, contohnya kayak gimana? Nanti saya bedah setelah saya menerangkan peraturannya. Jadi kalau kalian nanti membuat kalimatnya dalam bentuk negatif, maka memakai kata doesn't atau does not, dan ini jangan lupa menghilangkan akhiran S atau ES pada bentuk kata kerjanya. Ini yang membedakan antara kalimat positif dan kalimat negatif dengan menggunakan subjek yang ini. Oke, yang terakhir, peraturan yang ketiga, apabila kalimatnya negatif, maka memakai kata does pada bentuk kalimat interrogatif. Kalimat tanyanya. Kayak gimana Pak? Nanti saya jelaskan di contoh. Ini saya akan hapus dan akan saya berikan rumusnya. Karena rumus yang pertama tadi pasti berbeda dengan rumus yang memakai subjek she, he, it. Oke, saya hapus terlebih dahulu. Oke, saya lanjut. Untuk kalimat positifnya, dia subjek plus verb 1 S atau ES ditambah objek. Kalimat negatifnya, dia subjek plus does not atau doesn't ditambah verb 1 ditambah objek. Oke, kalimat interrogatifnya, dia does plus subjek plus verb 1 plus objek, jangan lupa tanda tanyanya. Nah, ini yang membedakan antara subjek Ayu Dewi dengan subjek she, he, it. Oke, kita bedah. Saya berikan contohnya. Misalkan namanya Luna. Oke, ini kalimat positifnya. Verb satunya apa yang mau dipakai? Kalau tadi kita memakainya read, sekarang kita pakainya write. Apa write? Menulis. Menulis apa? Misal novel. Oke. Jangan lupa, dalam kalimat ini kurangnya apa? Kurangnya memakai akhiran S atau ES. Gimana Pak? Nih, Pak, untuk menambahkan akhiran S atau ES itu kayak gimana? Nah, itu nanti penjelasan berikutnya. Pada saat kapan kalian menambahkan akhiran S atau ES ini, nanti akan saya berikan rumusnya. Yang penting kalian paham dulu konsep pembuatan kalimat dan perbedaan ketika membuat kalimat dengan subjek Ayu Dewi dengan subjek she, he, it. Untuk penambahan akhiran S atau ES-nya,
pertemuan berikutnya kita lanjut. Oke, untuk kalimat negatifnya Luna ditambah apa? Kalimat negatifnya doesn't atau does not. Lalu ditambah write novel. Pak, kenapa yang kalimat positif memakai akhiran es, sedangkan kalimat negatifnya tidak memakai akhiran es? Karena di sini sudah ditambahkan akhiran es. Kalau kalian punya kamus, tinggal kalian cek kata awal bentuk pertamanya adalah do. Oke, ini sampai kalian kapanpun nih yang ini kalian cari di kamus itu nggak akan ada. Kenapa? Yang ada pasti ini. Karena dia masuknya ke simple present tense, maka wajib dalam kalimat negatifnya ditambahkan ini yang menciri khaskan atau yang membedakan dalam penggunaan perbedaan subjek yang ini, she, he, it dengan Ayu, Dewi. Makanya tidak lagi ditambahkan akhiran s pada bentuk kalimat negatifnya di sini, karena akan menjadi double dan sudah pasti salah. Makanya tidak perlu ditambahkan. Kapan ditambahkannya? Hanya pada kalimat positif. Kalimat negatif dan interrogatif dia tidak perlu. Kalimatnya apa? Does Luna write novel? Kalau jawabannya ya apa? Yes, Luna does. Kalau no, Luna doesn't. Oke, nah ini kata kuncinya adalah di sini saja. Ditambahkan akhiran s atau es ini hanya pada bentuk kalimat positif dengan menggunakan subjek she, he, it. Sedangkan ketika sudah memasuki kalimat negatif dan interrogatif, dia tidak perlu lagi ditambahkan akhiran s atau es. Ini yang menjadi ciri khas perbedaan dalam pembuatan kalimat simple present tense dengan subjek she, he, it dan Ayu, Dewi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas kapan kalian menambahkan akhiran s atau es pada bentuk kata kerjanya. Oke, karena nggak sembarangan kalian asal menambahkan es atau s saja. Nanti minggu depan baru kita bahas kapan penggunaan s, kapan ditambahkan akhiran s, kapan ditambahkan akhiran es. Seperti itu. Contoh misalkan play, jadinya apa? Ditambahkan huruf s. Oke. Lalu apa lagi? Misal kayak tadi makan, apa? Eat, jadi eats. Drive, karena sudah ada huruf e, maka hanya ditambahkan huruf s saja, tidak perlu s. Pak, kok bisa kayak gitu? Nah, minggu depan baru akan kita bahas. Oke, cukup sekian pertemuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasannya bermanfaat dan kalian bisa pahami dan mengerti. Cukup sekian pertemuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.